Haleluya, hari ini adalah hari Minggu, hari kita untuk memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Kakak mau sapa dulu, kakak mau tanya dulu apa kabarnya. Percaya semuanya antusias luar biasa. Apa kabarnya adik-adik? Antusias luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi, antusias luar biasa. Yes, yes, yes. Katakan haleluya. Luar biasa. Adik-adik pasti semangat sekali hari ini. Kakak percaya itu. Oke adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur di hari Minggu yang baik, yang indah ini Tuhan. Kami boleh Tuhan ada hari ini karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu, karena kasih setia Tuhan yang berlimpah-limpah, yang masih Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan hari ini kami masih sehat-sehat. Kami bersyukur Tuhan hari ini kami dalam keadaan yang baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tak dapat membalas adalah semua karena kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena itu Tuhan hari ini kami datang mengucap syukur, berterima kasih Tuhan lewat pujian, lewat penyembahan yang akan kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah semuanya boleh berkenan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan surga memuji Tuhan lewat pujian penyembahan kami Tuhan. Turunlah hadirat-Mu, jamah hati kami, mengurapi kami dimanapun kami berada Tuhan. Baik di rumah kami ya Tuhan. Biarlah hadirat-Mu turun atas kami. Engkau menemani kami, menjagai kami ya Tuhan. Sehingga hari ini Tuhan kami boleh dengan sungguh-sungguh memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan hari inilah hari kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur dan kami akan mulai dengan pujian penyembahan, pujian syukur hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Adik-adik, masih ingat kan tahun 2021 adalah tahun integritas. Ya betul sekali, tahun integritas. Semua adik-adik sudah hafal kan artinya tahun integritas. Yuk bersama dengan kakak kita ucapkan bersama-sama dan kita imani tahun integritas adalah. Yuk 1, 2, 3. Tahun integritas artinya apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang ada di hati kita, dan apa yang kita lakukan. Katakan semuanya sesuai dengan firman Tuhan. Katakan lagi, semuanya sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Yuk adik-adik semuanya kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan puji Tuhan Yesus. Kita akan muliakan namanya. Holy Spirit fills me up. Sama-sama kita katakan dengan semangat. Haleluya. Holy Spirit fills me up. Fills me up until I overflow. From the thimble to a cup. From the river to the deep blue sea. Holy Spirit lives in me. Katakan sekali lagi. Holy Spirit fills me up. Ya, fills me up until I overflow. From the thimble to a cup. From the
From the river to the deep blue sea, Holy Spirit lives in me. He lives in you. He lives in you. Not in your shoe. Not in your shoe. Jesus is love, sent from above. Holy Spirit. Holy Spirit fills me up. Yeah. Fills me up until I overflow. From the thimble to a cup. From the river to the deep blue sea, Holy Spirit lives in me. Katakan, He lives in us. He lives in us. Not in your bus. Not in your bus. Jesus is love, sent from above. Katakan lagi, He lives in you. He lives in you. Not in your shoe. Not in your shoe. Jesus is love, sent from above. Katakan lagi, He lives in us. He lives in us. Not in your bus. Not in your bus. Jesus is love, sent from above. Jesus is love. Jesus is love, sent from above. Jesus is love, sent from above. Haleluya. Haleluya. Semuanya dalam hadirat Tuhan, silahkan duduk adik-adik. Pejamkan matamu. Kita akan mau sembah Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu Yesus. Kami mau katakan kepadamu Tuhan, Tuhan Yesus, kami mau sembah Engkau Tuhan. Di rumah-rumah kami Tuhan, kami mau sembah Engkau, kami memuliakan namamu Tuhan Yesus. Sebab Engkau layak disembah ya Tuhan Yesus, layak ditinggikan ya Tuhan. Sebab Engkau Raja Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang kekal ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hati kami hari ini Tuhan, untuk memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Katakan, Allah Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan. Allah Bapa, ku sembah Kau. Tuhan Yesus, ku sembah Kau. Roh Kudus, ku sembah Kau. Di tempat ini, katakan lagi, Allah Bapa. Allah Bapa, ku sembah Kau. Tuhan Yesus, ku sembah Kau. Roh Kudus, ku sembah Kau. Di tempat, katakan lagi, Allah Bapa. Allah Bapa, ku sembah Kau. Tuhan Yesus, ku sembah Kau. Roh Kudus, ku sembah. Katakan, di hati saya, di hati saya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini ya Tuhan. Kami mau lebih lagi menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami dengan semangat ya Tuhan, dengan sungguh-sungguh ya Tuhan, kami mau katakan lebih lagi, kami mau sembah Engkau Tuhan, dengan sungguh-sungguh dari dalam hati kami ya Tuhan. Engkaulah Allah yang layak disembah ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yuk adik-adik sama-sama lagi katakan, dengan sungguh-sungguh katakan, Allah Bapa, ku sembah Kau. Allah Bapa, ku sembah Kau.
Tuhan Yesus, ku sembah Kau. Roh Kudus, ku sembah. Di hati saya, di hati saya, katakan lagi, Allah Bapa, Allah Bapa, ku sembah Kau. Tuhan Yesus, ku sembah Kau. Roh Kudus, ku sembah Kau. Di rumahku, di rumah saya, katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Katakan lagi, Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan, Allah Bapa, ku sembah Kau. Allah Bapa, ku sembah Kau. Amin. Tuhan Yesus, ku sembah Kau. Roh Kudus, ku sembah Kau. Di hati saya, di hati saya. Panggil Dia, Yesus, angkat tanganmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Katakan lagi, sembah Tuhan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Adik-adik, mari kita sembah Tuhan Yesus. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Panggil Dia, Yesus. Naikkan sembahmu kepada Tuhan Yesus lewat mulutmu. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Kami panggil Tuhan dari hati kami. Kami sembah Tuhan. Kami muliakan Engkau. Yesus, Kau berarti bagi kami. Yesus, Kau segalanya bagi kami. Kau yang terutama di hidup kami. Kau yang memberikan keselamatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah Tuhan. Kami puji Engkau. Kami muliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus, oh Yesus. Hira
Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Kaulah Allah Bapa. Yesus, Kau tempat perlindungan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat jamahan-Mu. Terima kasih buat urapan-Mu. Berkati adik-adik kami di rumah mereka Tuhan. Berkati mereka Yesus. Jamah hati mereka. Haleluya, haleluya. Engkau hadir Tuhan Yesus di rumah-rumah kami ya Tuhan. Engkau hadir dalam setiap pujian penyembahan kami ya Bapa. Biarlah kami Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami Tuhan berikan waktu kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan, untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya hadirat Allah turun di tempat kami. Kami percaya turun, hadirat-Mu turun Tuhan mengurapi kami Tuhan Yesus. Kami mau lebih sembah Engkau lagi ya Tuhan. Kami mau lebih puji Engkau lagi ya Tuhan Yesus. Kami sembah, katakan adik, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama. Katakan lagi, ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan. Amin. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Shalom teman-teman, mari kita membacakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhanlah ialah tempat perlindungan
kediamanmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan bisa menimpa kamu, dan tulah tidak akan bisa mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Saatnya adik-adik kita akan memperkatakan Pentakosta ketiga, ya. Mari adik-adik, kakak undang untuk kita bangkit berdiri. Kita akan perkatakan firman Tuhan ini dengan antusias, ya. Oke. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia penuh Roh Kudus, cinta kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa dari timur sampai ke barat dan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Siap jadi agen Pentakosta ketiga? Yang siap katakan haleluya. Tuhan
Sebentar lagi kita akan berdoa ya. Ikuti kakak berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami mau berdoa untuk para pemimpin kami, baik Bapak Presiden, wakilnya, para menteri, dari yang teratas sampai yang terendah. Tuhan berkati mereka, berikan mereka hikmat sehingga mereka dapat memimpin bangsa kami Indonesia dengan penuh damai dan sentosa. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk Indonesia Tuhan. Tuhan, supaya Engkau izinkan terbebas bangsa kami, bahkan dunia kami dari COVID-19 yang melanda negara kami Indonesia Tuhan. Kami inginkan negeri kami Indonesia pulih total seperti yang dulu Tuhan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa juga untuk kota kami yang tercinta, kota Batam ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk wali kota, wakil wali kota, Pak Menteri dan juga jajarannya Tuhan, dari yang ke atas sampai yang terendah. Tuhan berkati mereka yang sudah Engkau pilih memimpin kota kami Batam. Tuhan berkati dalam setiap pekerjaan, berikan mereka hikmat Tuhan, kebijaksanaan sehingga dapat memimpin kota kami, kota Batam dengan penuh damai sejahtera daripada Engkau Bapak. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk kota Batam Tuhan. Tuhan pulihkan kota kami yang tercinta, kota Batam, dari virus corona Tuhan yang melanda kota kami. Kami inginkan kota kami pulih seperti sedia kala Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami yakin dan percaya ya Bapak bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kami kota Batam. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk COVID-19 Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa untuk COVID-19 yang melanda dunia ini. Kami berdoa dalam nama Yesus supaya Engkau lenyapkan COVID-19 dari muka bumi ini Tuhan. Kami menginginkan dunia kami penuh dengan shalom, damai sejahtera dan pulih kembali seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, kami berdoa juga untuk anak sekolah minggu kami Tuhan. Kami sangat merindukan mereka. Tuhan berkati mereka, baik yang mengikuti secara online dan juga onsite. Tuhan berkati mereka. Anak-anak sekolah minggu kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati mereka. Kami merindukan mereka tetap terus di dalam kuasa firman Tuhan. Mereka tetap dalam perlindungan Tuhan. Tuhan berkati mereka, pertumbuhan mereka, bahkan iman mereka Tuhan. Engkau memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu di surga. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang di rumah. Halo. Kita semuanya tetap bersuka cita. Dan kini saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semuanya kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat sepanjang ibadah kami Tuhan, kami lakukan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Engkau selalu menyertai kami dan kami saat ini kami mendengarkan firman Tuhan. Kami meminta ya Tuhan Roh Kudus-Mu, biarlah Tuhan Kau hadir di dalam hati setiap kami ya Tuhan Yesus. Kami rindu saat hari ini Tuhan, kami dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu supaya kami beroleh kemampuan. Kami mengerti Tuhan tentang isi firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami boleh melakukannya sepanjang hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami anak yang taat, anak yang penuh dengan Roh Kudus-Mu. Kami bisa juga Tuhan dalam sepanjang kami mendengarkan firman Tuhan, kami bisa menguasai diri kami, hati kami, pikiran kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap adik-adik yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Halo adik-adik semuanya yang di rumah, kakak semuanya, kakak mau menghimbau setiap adik-adik supaya menyiapkan Alkitab suci. Mungkin ada HP isinya Alkitab ya.
buka aplikasi Alkitab, bukan aplikasi yang lain. Dan kakak berharap semuanya siapkan alat-alat tulis, buku, supaya bisa nanti adik-adik mencatat hal-hal yang perlu kalian ingat. Oke? Baik. Hari ini kita mau belajar bagaimana kita diberikan, dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita akan membacanya ini di Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 14, di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 47, yaitu tentang menunggu di loteng atas. Di mana kita supaya kuasa untuk taat, menantikan dan berdoa bersama. Apa tuh maksudnya ya, menunggu di loteng atas? Atau di sana dibilang kuasa untuk taat, menantikan dan berdoa bersama. Nah, adik-adik, di sini kita akan mendengarkan bagaimana Tuhan sudah menjanjikan Roh Kudus-Nya, di mana sewaktu Tuhan akan terangkat naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap anak-anaknya, setiap umatnya melakukan kehendak-Nya. Amin. Nah, sebelum Yesus naik ke surga, di mana saat mereka sedang makan bersama dengan murid-muridnya, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka untuk tetap tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus." Nah, sewaktu Tuhan naik terangkat ke surga, nah di sana mereka berkumpul bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan juga bersama-sama dengan muridnya. Mereka sedang makan bersama. Nah, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku." Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Nah, di sana bagaimana Tuhan Yesus sedang disaksikan oleh murid-muridnya di Bukit Zaitun, di mana disitulah tempat Tuhan Yesus naik terangkat ke surga. Nah, setelah mereka tiba di kota, murid-muridnya setelah menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus, kenaikan Tuhan Yesus, maka mereka pergi ke kota. Naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semuanya bertekun sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, ketika tiba hari Pentakosta,
semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan dari Alkitab bahwa yang kita mau bahas adalah menunggu di loteng atas, di mana kuasa untuk taat menantikan dan berdoa bersama. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana kita taat, menantikan dan berdoa bersama-sama supaya kuasa Roh Kudus turun atas setiap kita, setiap anak-anak Tuhan yang benar-benar merindukan kuasa Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, nanti kalau sepanjang khotbah kita ini akan kita baca di Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 14 dan juga Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 47. Nah, di mana di situ kalau Tuhan Yesus menjanjikan kepada setiap murid-muridnya kalau dia akan menurunkan, dia akan memberikan kuasa Roh Kudus bagi setiap murid-muridnya. Dan juga bukan hanya kepada murid-muridnya, kepada setiap anak-anaknya yang percaya kepadanya. Amin. Nah, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, di mana sewaktu Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan murid-muridnya, mereka sering makan bersama-sama. Mereka sering berbagi, mereka sering bercerita, berkumpul bersama-sama di suatu tempat. Nah, sewaktu mereka Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus sudah pernah berkata kalau Tuhan Yesus akan pergi meninggalkan mereka, tapi tidak untuk selama-lamanya. Karena apa? Tuhan sudah menjanjikan kalau Roh Kudus turun atas setiap mereka. Nah, sewaktu Tuhan terangkat ke surga, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tapi jawab Yesus, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Nah, adik-adik, kalau kita sudah menerima Roh Kudus turun ke setiap kita, adik-adik, maka apa yang Tuhan katakan di sini, kita akan menerima kuasa. Kita akan menjadi saksi Tuhan. Kenapa?
Karena setelah kita dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup kita akan berubah. Bagaimana berubah? Kehidupan kita akan menjadi dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan damai sejahtera. Sehingga orang-orang di sekitar kita juga akan melihat bahwa Tuhan ada dalam hidup kita. Nah, setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semuanya bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dengan saudara-saudara Yesus. Nah, adik-adik, mereka sangat taat pada perintah Tuhan Yesus, di mana mereka sewaktu mereka sudah mendengar apa yang sudah Tuhan katakan, mereka pergi ke kota Yerusalem. Di sana mereka berkumpul bersama-sama, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Nah, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Maka suara-suara seperti suara tiupan angin, mungkin suaranya atau mungkin seperti lidah-lidah api. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa yang di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengarkan rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Nah, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Nah, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah-tambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, adik-adik, dari sana kita bisa mendengar bahwa Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri, sewaktu dia terangkat naik ke surga, dia sudah menjanjikan kalau dia akan memberikan Roh Kudusnya kepada setiap murid-muridnya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri sangat mengasihi setiap murid-muridnya. Dia juga ingin sewaktu Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, mereka tidak merasa sendiri. Tuhan gak mau anak-anaknya, Tuhan gak mau murid-muridnya merasa kesepian. Makanya sewaktu Tuhan sudah mulai terangkat ke surga, dia sendiri sudah menjanjikan, "Anak-anakku, murid-muridku, jangan takut. Sewaktu saya sudah naik ke surga, terangkat ke surga, kamu tidak sendiri." Nah, adik-adik,
kita juga melihat sekeliling kita saat ini, hari-hari ini, sungguh sangat menakutkan. Sangat-sangat menakutkan. Kalau mungkin, kalau saat-saat ini kita mendengar ada PPKM darurat di mana semua disekap, orang-orang gak bisa keluar dengan sembarangan. Mari kita adik-adik semuanya taat. Kalau misalnya nih ada peraturan, kalau hari ini tanggal 12 sampai tanggal 21 Juli tidak bisa pergi kemana-mana, jangan ada yang pergi ke mall, jangan ada lagi yang pergi ke pantai atau segala macam. Mari taat. Karena apa? Tuhan sendiri sudah mengajarkan murid-muridnya kalau kita harus taat. Supaya apa? Roh Kudus yang dijanjikan itu akan turun ke atas kita. Dia yang akan memproteksi kita, dia yang akan melindungi kita dan selalu bersama-sama dengan kita. Jadi adik-adik gak usah takut. Mau di rumah, mungkin orang tua juga sekarang saat ini lagi di rumah, jangan takut. Tuhan sudah menjanjikan Roh Kudus-Nya. Dia tidak membiarkan kita semuanya, anak-anaknya, hidup dalam ketakutan. Nah, bagaimana kita supaya dipenuhi oleh Roh Kudus-Nya? Kita harus sering-sering, seperti yang Tuhan katakan, mari bersama-sama. Bersama-sama memuji Tuhan, bersama-sama berdoa bersatu hati, bersama-sama dengan keluarga kita. Mungkin adik-adik di rumah, saat di rumah bersama-sama dengan keluarga, hari-hari ini makin banyak waktunya. Adik-adik yang di rumah juga bisa mengajak orang tuanya, mengajak papa dan mamanya. Mari mak, ayo kita pujian penyembahan. Kita perbanyak pujian penyembahan, kita banyak doa sama Tuhan. Supaya apa yang ada sekeliling kita saat ini cepat-cepat berlalu. Dan juga perlindungan Tuhan sempurna atas setiap kita. Nah, adik-adik, itu saja untuk firman hari ini. Pesan kakak yang di rumah, untuk adik yang di rumah, supaya jangan terlalu takut. Kalau mungkin anak-anak juga, kalau kakak dengar hari-hari ini juga banyak anak-anak yang kena COVID, mungkin kena dari orang tua, mungkin dari lingkungan juga. Adik-adik jangan takut. Tuhan ada bersama kita. Dia mengutus Roh Kudus-Nya, memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemenangan, dan Dia juga yang akan selalu melindungi kita. Ingat selalu baca Mazmur 91. Renungkan firman Tuhan, katanya siang dan malam. Banyak pujian penyembahan. Karena sewaktu kita banyak memuji Tuhan, adik-adik, ada banyak berkat Tuhan, ada banyak yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, sampai di sini, mari kita adik-adik semua yang di rumah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk sampai hari ini kami boleh ada ya Tuhan. Kami boleh melewati hari demi hari di dalam kehidupan kami, bahkan keluarga kami juga Tuhan. Papa dan mama kami Tuhan, boleh lewati semuanya ini Bapa. Itu semua karena kekuatan daripada Tuhan, karena Roh Kudus-Mu yang Tuhan kirimkan bagi kami. Kami bersyukur punya Allah yang baik, yang hebat, dan selalu menyertai kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan, biar kiranya Engkau memberkati bangsa kami, memberkati kota kami, bahkan keluarga kami Tuhan Yesus, dimanapun saat ini mereka berada. Bahkan papa dan mama kami yang mungkin Tuhan, yang saat ini tidak bisa Tuhan bekerja di dalam rumah, atau mungkin mereka harus keluar rumah untuk mencari nafkah, mencari uang untuk kebutuhan kami Tuhan. Kami berdoa supaya mama dan papa kami berikan kekuatan dan tahan tubuh yang kuat Tuhan, supaya mereka bisa Tuhan boleh bersama-sama dengan kami, berkumpul di rumah bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan,
Terima kasih Tuhan, Engkau yang menjadi perlindungan kami ya Tuhan. Saat kami takut, Engkau yang selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau juga Tuhan yang memberkati setiap kami Bapa dalam sepanjang minggu ini. Berkati kami dalam setiap sekolah kami Bapa, berikan kami kemampuan, berikan kami kekuatan ya Tuhan Yesus, supaya kami bisa belajar Tuhan di rumah, kami bisa mengikuti setiap pelajaran-pelajaran yang dari sekolah kami Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, saat kami Tuhan melewati semuanya ini Tuhan, ada sesuatu yang baik yang Tuhan rencanakan di masa depan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa, mari setiap adik-adik yang manis, adik-anak Tuhan, mari semuanya arahkan hatinya, kita menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, daripada Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Biarlah engkau selalu hidup taat, dipenuhi Roh Kudus, selalu bertekun merindukan Roh Kudus-Mu, merindukan Roh Kudus-Nya, melakukan firman Tuhan mulai hari ini, besok, bahkan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Engkau selalu setia melakukannya. Mari setiap anak Tuhan yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jaga selalu kesehatannya. Jangan main-main keluar rumah ya.